Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistia Maharani, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Beni Nurrohman, Mutiara Ramadhani, serta Salwa Khadijah Jara. Kami akan mempresentasikan atau memaparkan tugas artikel perpajakan. Saya sebagai moderator akan menerangkan apa itu perpajakan. Perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak baik-baik bagi bisnis maupun perseorangan. Adapun artikel yang kami temukan bersumber dari kompasiana.com. Adapun materi yang akan kita bahas berjudul Stimulus Perpajakan di Tengah Wabah COVID-19 dan PHK Masif. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh Mutiara Ramadhani. Dengan menurunnya perekonomian Indonesia, dirasa perlu adanya kebijakan untuk mendukung kegiatan sektor kesehatan, pengembangan sosial, perpajakan, dan ekonomi nasional tetap berjalan selama masa pandemi ini. Maka pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengeluarkan kebijakan insentif tambahan sebesar 400,51 triliun, insentif perpajakan dan kur sebesar 70,1 triliun. Kontribusi perpajakan Indonesia terus mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 74%, sedangkan di tahun 2019 menjadi 82,5%, ada peningkatan 8,5%. Tentu itu bukan hanya dari PPh saja, melainkan dari seluruh pendapatan pajak. Sedangkan PPh menyumbangkan 894,4 triliun atau 50,1% dari penerimaan perpajakan. Angka 894,4 triliun adalah total dari perpajakan penghasilan Indonesia, yang artinya PPh 21 menyumbangkan 11,2% dari total penerimaan pajak tahun 2019. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh Salwa Khadijah Jara. Lantas, pemerintahan memberikan stimulus perpajakan selama wabah corona sebesar 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kur. Sedangkan angka PHK yang tinggi mengakibatkan kebijakan stimulus perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Karyawan atau pegawai masuk di PPh 21 dan ketika banyak perusahaan melakukan PHK, maka kebijakan ini kurang bermanfaat. Pajak penghasilan pasal 22 bermanfaat untuk beberapa sektor. Sektor yang mendapatkan manfaat ialah industri farmasi, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang keberadaannya penting dan sangat dibutuhkan saat ini. Sedangkan industri semen, kertas, otomotif yang merupakan golongan PPh 22 juga merasakan stimulus ini. Berkode jurnal mengilustrasikan klarifikasi berbagai sektor yang mengalami penurunan kenaikan. Dan yang terakhir akan dibahas oleh Beni Nurrohman. Manfaat untuk beberapa sektor yang mendapat manfaat ialah industri farmasi, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang keberagaman yang penting dan sangat dibutuhkan saat ini. Sedangkan industri semen, kertas, otomotif yang merupakan golongan PPh 22 juga merasakan stimulus ini. Dekor jurnal mengilustrasikan klarifikasi berbagai sektor yang mengalami penurunan dan kenaikan supply dan demand. Pemerintah juga memberi solusi untuk industri yang terdapat wabah corona dengan merelasikan PPh 25 sebagai potensial pasar. Pemerintah yang merelaksikan PPh 25 sebagai ansuran dengan menurunkan tarif sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2020. Khusus untuk wajib pajak dalam negeri terbentuk persentase terbuka yang memenuhi kriteria tertentu. Terdapat memperoleh tarif lebih rendah 3%, yaitu pertama, jumlah keseluruhan saham yang di sektor perdagangan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%. Kedua, memenuhi persyaratan tertentu. Terima kasih kepada Mutiara Ramadhani, Salwa Khadijah Jara, serta Beni Nurrohman yang telah memaparkan pembahasan kali ini. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu menjadi 19% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 serta 17% yang berlaku pada tahun pajak 2022. Syarat tertentu dijelaskan dalam PP nomor 73 tahun 2013. Sekian pembahasan atau pemaparan tugas kali ini dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.